Terima kasih Pak Nasril selaku Kaprodi Manajemen Informatika Politeknik LP3I Jakarta. Selamat datang kami ucapkan kepada Prof. Didik Sulistianto secara tinggal kita. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rahmat kepada beliau. Amin. Selamat datang juga kepada Dr. Asfijen Caniago selaku salah satu direktur kita di selaku MD. Selamat datang, semoga Allah memberikan kesehatan dan kesejahteraan juga buat beliau. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya yaitu sambutan. Karena Pak Jen belum masuk, maka sambutan akan diwakilkan oleh Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Dr. Agung Edi Rustanto, SPD MA. Kepada Dr. Agung kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Sudirman, Kabag Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang baru di Politeknik Jakarta. Mudah-mudahan nanti bisa terus berkembang membantu teman-teman kita semua perihal penelitian dan pengabdian masyarakat, baik itu sifat internal ataupun menggunakan dana eksternal, salah satunya dari Kemenristek BRIN ini ya, Dirman. Ya, yang saya hormati Prof. Didik, Pak Asfijen, Pak Samsul Rizal, serta teman-teman semua di sini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua di sini masih diberikan banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat di sini. Sekarang sedang pandemi corona, pandemi COVID-19, kita semua masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Di luar sana banyak teman-teman kita semua di situ yang terinfeksi virus COVID-19, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu di situ. Tidak lupa juga sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, perjuangannya, sahabat serta keluarganya, kita diberikan indahnya Islam, nikmatnya Islam yang bisa kita nikmati saat ini. Mudah-mudahan semua juga membawa kita kepada surganya Allah nanti. Kak, kalau Ayub selanjutnya lagi bisa banyak kepada Prof. Didik di sini, karena Prof. Didik di sini sudah 3 tahun ini membantu kita luar biasa sekali. Di sini Prof. Didik sudah membuat Politeknik LP3I Jakarta mulai dari yang kurang paham terhadap hibah dikti, kemudian diberikan pemahaman-pemahaman sehingga paham, kemudian diberikan triknya seperti apa sampai dengan coaching klinik, dan akhirnya dalam 2 tahun terakhir di Politeknik LP3I Jakarta di sini alhamdulillah secara berturut-turut mendapatkan dana hibah lebih dari 100 juta. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih meningkat lagi. Mohon bantuannya Prof. Didik di sini, dan teman-teman semua saya harap juga bisa lebih fokus lagi nanti, lebih semangat menyimak apa yang disampaikan Prof. Didik, semangat dalam membuat proposal, kemudian nantinya akan direview, mengikuti terus instruksi dari Prof. Didik, dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa lolos dana hibah ini. Amin, amin. Perbedaannya yang paling menonjol untuk Politeknik LP3I Jakarta antara tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah perbedaan klaster. Di mana klaster sebelumnya adalah klaster binaan, alhamdulillah sudah naik, salah satunya berkat bantuan dari Prof. Didik juga meningkatkan penelitian kita menjadi klaster madya. Di dalam klaster madya ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya kita bisa meningkatkan skim-skim penelitian level yang tinggi, level yang lebih tinggi. Kekurangannya untuk dosen-dosen yang pemula di sini sudah tidak bisa lagi untuk mengambil skim penelitian dosen pemula. Mungkin nanti mohon arahan Prof. Didik untuk dosen-dosen pemula bisa diarahkan ke pengabdian masyarakat seperti apa,
karena untuk saat ini PKPT belum bisa dibuka, mungkin tahun depan bisa dibuka lagi PKPT, sehingga untuk yang penelitian fokusnya mungkin ke penelitian dasar ataupun penelitian terapan. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar, bisa banyak yang lolos di sini, dan kita semua mendapatkan keberkahan atas semua yang kita lakukan saat ini. Amin, Mungkin amin. itu dari saya. Sukses selalu semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kepala P3M Bapak Dr. Agung. Selanjutnya masuk ke acara inti. Namun sebelum masuk ke acara inti, kami serahkan pelaksanaan acara ini kepada Dr. Sam sebagai pemandu atau sebagai moderator acara. Kepada Dr. Samsudijal kami persilakan. Terima kasih Pak Triman. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Ya. Sebelumnya saya mau kasih pantun sedikit. Kue ubi di atas talam disajikan bersama es tebu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pantunnya. Ke Angsoduo membeli ubi. Ubi dimasak dibagi-bagi. Selamat datang Prof. Didik. Semoga Bapak betah sampai akhir. Oh, pasti Pak. Ya. Sampai maghrib kita Pak. Kita sampai maghrib nanti. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari spesial sekali ya, karena di sini kita akan mengadakan workshop yang berkaitan dengan strategi pembuatan proposal ya, baik itu riset maupun itu pengabdian masyarakat. Yang mana ini ada dua ya, ada hibah kepada atau BRIP dan LPDP Kemenko pada tahun 2021 ini. Ini adalah kesempatan kita yang mana kita mendapatkan the right man and the right place, yaitu guru yang luar biasa. Saya sudah membaca CV-nya. Mau Prof, kalau saya baca mungkin bisa 3 jam nih Prof. Saya singkatin aja Prof ya. Bapak. Ya, beliau nama lengkapnya itu adalah Profesor Dr. SC Agriculture Insinyur Didik Sulisyanto. Beliau lahir di Ponorogo tanggal 23 Maret 1964. Beliau mendapatkan profesor pada umur 40 tahun. Wah, luar biasa. Ya. Beliau pada umur 40 tahun sudah menjadi profesor. Nah, itu dari segi guru besarnya. Beliau lulusan dari Jerman, ya, dan S1-nya beliau dari Brawijaya. Tentunya jurusan yang sama, itu pertanian. Kalau bicara soal research experience, saya agak sedikit wow. Kata wow ini menurut hemat saya luar biasa sekali. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau seandainya saya tampilkan, di sini ada pabrik internasionalnya itu hampir 50 lebih. Ya, itu termasuk Scopus segala macam. Jadi beliau ini adalah peneliti. Dan beliau juga mendapatkan grant ya. Nah, di sini saya akan coba sedikit untuk yang mungkin ini bisa memancing Bapak Ibu untuk tergiur. Beliau pernah mendapat 4,5 miliar. Ya, luar biasa ya. Yaitu pada judulnya pengembangan produksi massal biopepsida Netmada ya. Jadi risetnya mendapatkan di LPDP 4, miliar ya. Saya sebutin 3 aja. Yang kedua, beliau pernah mendapatkan 2 miliar yang baru-baru ini ya. Ya, dari Kemenkau ya. Yang ketiga, beliau juga pernah mendapatkan 1 miliar. Itu 3 dari sekian puluh grant yang beliau dapat ya. Ini luar biasa. Nah, ternyata Prof. Didik ini
karirnya bukan sebagai experience juga, sebagai peneliti atau sebagai guru besar atau yang lain. Ternyata beliau ini pernah menjadi ATC Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk Kerajaan Thailand. Swadika Pak. Adikap. Luar biasa Pak Sam. Ya, beliau jadi tahun 2008 sampai 2012 beliau menjadi ATC Pendidikan. Ini saya baru tahu nih Bapak ini Pak Prof ini luar biasa. Dan dia juga mantan rektor Universitas Budi Luhur ya tahun 2017-2019. Dan sampai sekarang beliau ini sebagai reviewer peneliti DP2M Dikti mulai tahun 2012 sampai sekarang. Beliau juga adalah coach ya bidang KKNI tahun 2012 sampai sekarang. Dan beliau juga sampai sekarang ini menjadi konsultan ya, baik itu penelitian, akademik ya di berbagai universitas. Ya, saya tidak sebutkan universitasnya, saking banyaknya banyak sekali. Ini luar biasa Prof. Semoga amal Prof ya untuk mengembangkan kami di sini, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat Prof. Didik, Prof ya. Amin. Baiklah. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin gabus, makin baik ya. Di sini Prof kita ada berapa, tidak langsung aja Prof, jadi satu sesi Prof selesaikan dalam hal ini materinya, nanti kita ada tanya jawab ya Prof ya, nanti ada tanya jawab atau mungkin Prof ada masukan kira-kira sebaik seperti apa? Setuju, sudah sesuai dengan Bapak Moderator, Pak Sam. Silakan Pak Sam. Oh gitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi aturan mainnya nanti setelah Prof Didik nanti menyampaikan materi, nanti kita ada sesi tanya jawab. Ya, dan tentunya bukan tanya jawab aja, yaitu kita berkonsultasi bagaimana membuat proposal yang baik dan bisa tembus ya. Itu yang paling inti dari acara ini. Saya kira itu dari saya untuk menyampaikan CV-nya Prof Didik. Nah, untuk waktu dan tempat Prof Didik Sulistyo menyampaikan materi. Silakan Prof. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Samsam Sirisal. Yang pertama, saya aturkan juga terima kasih kepada Pak Zin, selaku Direktur LP3I Jakarta. Kemudian Bapak Dr. Agung, ini selamat ya, Bapak Dokter yang masih fresh dan masih grace, ya dari universitas di mana saya juga dulu S1, yaitu dari UB. Dan saya terima kasih kepada Pak Dirman, selaku Kasubag untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Tadi luar biasa kultumnya oleh Bapak Kiai Haji Nasril. Ini luar biasa Bapak Dr. Kiai Haji Nasril ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kultum yang betul-betul itu that is janji Allah itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Alhamdulillah wa syukurillah hari ini merupakan kegiatan saya menebar ilmu LP3I di 1051 kampus. Jadi hari ini genapnya ke 1051. Targetnya adalah 4000 kampus. Dan 1051 ini rata-rata tidak didanai oleh Kemristek atau oleh pemerintah, tapi didanai oleh mandiri. Jadi diundang oleh LP3, diundang oleh lembaga lembaga pendidikan swasta atau negeri lainnya. Inilah merupakan keberkahan dari ilmu. Saya percaya sekali kepada Pak Kiai Haji Nasril tadi. Pada saat kita wafat nanti, itu ada 3 hal yang menyertai kita di liang lahat kita. Sampai kita di akhirat. Yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Itu sangat percaya sekali saya. Makanya saya dengan semangat 45 ini menebar ilmu kepada siapapun. Kemarin saya baru Zoom dengan 150 para pendeta se-Indonesia Timur, bayangkan. Saya memberikan dakwah ke para pendeta se-Indonesia Timur, dan isinya apa? Menggugah semangat para pendeta untuk meneliti. Jadi ilmu itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang seiman, tetapi diizinkan sama Allah diberikan kepada sesama umat manusia. Itulah ilmu dasar daripada kita ikhlas lillahi ta'alanya di situ. Oke Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah sesuai dengan hadis Rasulullah.
bila Bapak Ibu untuk menerima ilmu itu bukalah hati. Jangan dibuka kepalanya, jangan dibuka otaknya. Bukalah hati Bapak Ibu sekalian, kolbunya. Rasulullah bersabda, bukalah kolbu sebelum Anda menebarkan ilmu. Kenapa? Karena dengan dibukanya kolbu, itu ilmu akan mudah sekali masuk. Tapi kalau hanya kepala dibukakan, itu ilmu akan mental. Dia ingat lupa, itu kalau lewat kepala. Makanya sesuatu itu harus lewat hati. Nah, itu satu yang pernah saya pelajari dari berbagai sumber, termasuk para kiai, itu bukalah hati sebelum Anda menebarkan ilmu. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan memberikan ilmu saya seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya. Mohon panitia saya diberi sebagai co-host untuk membuka file. Sebagai co-host Pak Sudirman atau Pak Agung. Ini masih belum sebagai co-host. Oke, terima kasih Pak. Oke Bapak sekalian, jadi hari ini saya akan memaparkan berkaitan strategi bagaimana penelitian kita, khususnya berdasarkan panduan edisi yang terbaru. Edisi 13, edisi yang terbaru, dan edisi ini merupakan edisi yang paling singkat dalam sejarah, ya, paling singkat dalam sejarah. Karena selama ini sejarah dari kementerian untuk memberikan peluang teman-teman dosen untuk mengaplikasi proposalnya itu rata-rata sekitar 1 bulan ke atas, gitu kan? Ada yang 2 bulan, 3 bulan itu. Tapi panduan 13 ini paling singkat, hanya diberi waktu 2 minggu. 2 minggu pun 1-2 hari ini Silitamas error terus sampai hari ini ya, sampai detik ini masih error. Tadi saya masuk juga masih sulit. Jadi insya Allah kalau pengalaman, kalau sudah Silitamas error biasanya ada perpanjangan. Tapi ya sesuai dengan waktu perpanjangan yang ada di kementerian. Oke Bapak sekalian, kita lihat dengan perubahan paradigma. Ya, tujuan saya adalah memotivasi teman-teman Dorian dari LP3I Jakarta untuk banyak mendapatkan grant dari kementerian. Kenapa itu penting? Pada saat Bapak Ibu akreditasi, pada saat Bapak Ibu AIPT atau peringkat itu sangat menentukan sekali untuk jumlah proposal yang dikirim dan jumlah proposal yang didanai. Nah, ini kenapa penting? Karena dengan jumlah proposal saja yang dikirim itu sudah meningkatkan nilai, apalagi dengan jumlah dana yang didapatkan. Sehingga terbukti Pak Agung dengan semangatnya sebagai Ketua LP2MPM mengubah dari klaster binaan menjadi klaster madya. Dan nggak lama lagi nanti dari klaster madya atau dari binaan bisa lompat ke klaster utama. Saya yakin bisa. Apalagi Pak Agung sudah mendapatkan gelar doktor, jadi sudah semakin cepat ya jalannya. Kalau kemarin masih bolak-balik Jakarta Malang gitu kan, luar biasa, naik kereta, naik bis, naik pesawat gitu ya, tergantung dari anggarannya ya. Oke, dari innovation driven economy ini kita lihat bahwa bangsa inovatif itu akan menguasai iptek yang mandiri dan berdasarkan bangsa. Nah, di era COVID kita ketahui banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sekarang ditarik menjadi suatu tema penelitian. Nah, apa itu masalah pre-COVID? Ya, kita lihat dengan transformasi ekonomi dengan COVID ini berubah semuanya, percepatan perizinan, penyederhanaan birokrasi, serta reformasi regulasi semua hilang. Dulu LP3I mau izin untuk pendidikan jarak jauh PJJ itu setengah mati, ya kan? Kita sulit. Nah, sekarang nggak usah pakai regulasi, nggak usah pakai izin, semuanya sudah pendidikan jarak jauh pakai daring. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, aliyah, pondok pesantren, ya sebagian, dan juga perguruan tinggi. Itu semuanya pakai daring. Artinya apa? Artinya dengan adanya pandemi ini transformasi ekonomi luar biasa cepatnya. Kemudian pandemi COVID terjadi, serta ada post-COVID, nanti ada new normal, digital ekonomi, dan inovasi ekonomi. Nah, dengan era COVID ini, semua permasalahan itu berbasis pada list kontak, berbasis pada IT. Unggulan dari LP3I di situ muncul. Makanya saran saya, dengan adanya COVID ini merupakan berkah. Suatu keberkahan. Jangan dianggap ini ada suatu musibah. Tidak. Allah itu memberikan sesuatu pasti ada efek di belakangnya yang berkahnya luar biasa.
Tanpa adanya COVID kita nggak mungkin bisa PJJ, bisa daring 100% semuanya. Dosen semuanya yang dulu nggak biasa buka laptop untuk e-learning, sekarang wajib buat materi e-learning. Nah, ini kan suatu keberkahan yang tersendiri. Nah, dari situ maka kita lihat diskontak ekonomi. Dari sisi pergerakan pola bisnis, ketahanan dan efisiensi, pergerakan struktur semuanya mengarah kepada diskontak ekonomi. Nah, juga dengan kebijakan yang baru. Kemarin saya informasikan di grup adanya suatu fokus riset yang berubah. Ya, fokus riset yang berubah dari yang kebijakan sebelumnya. Nah, fokus riset yang berubah itu apa? Berdasarkan dari PRN 2020-2024, jadi 4 atau 5 tahun ke depan. Itu adalah dari food agriculture, energy new and renewable, health, pharmacy, defense, marine, kemudian engineering, transportation, dan sebagainya. Nah, itemnya apa saja? Tema-tema di dalam PRN 2020-2024 berdasarkan Permendikbud nomor 38 2019 ini menginformasikan bahwa energi ramah lingkungan, teknologi kelistrikan, manajemen energi ekosistem konservasi, kesehatan, kemudian transportasi, teknik, sistem pemantauan radar, ICT teknologi kebijakan, dan sebagainya. Nanti juga saya utarakan fokus dan topik-topik yang harus diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu membuat judul tema penelitian, topiknya itu harus mengikuti topik dari Kemendikbud. Jadi ada topik-topik nanti saya utarakan di situ, sehingga mohon kalau judulnya tidak masuk dalam topik itu disesuaikan dengan topik yang diadakan oleh Kementerian. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan topik maka kita akan sulit masuk dalam sistem. Ya, jadi sesuaikan dengan topik yang ada di situ. Nah, kemudian kita lihat apa produk-produk inovasinya. Produk inovasi PRN 2020-2024 itu sesuai dengan masing-masing fokus penelitiannya. Rekayasa keteknikan itu ada kegiatan garam industri, pengemasan makanan olahan, bangunan tahan gempa, sistem big data, nasional, antioksidan, dan sebagainya. Kemudian untuk kemaritiman, untuk Sosbud, Dikbud, yaitu perubahan masyarakat dalam era revolusi digital, penguatan demokrasi, penguatan sosial ekonomi, inovasi, serta penguatan peran Indonesia di tingkat regional dan internasional. Ini salah satu di mana kegiatan produk inovasi PRN 2020-2024. Nah, untuk itu Bapak sekalian, kita bisa melihat apakah riset itu juga harus multidisiplin seperti pengabdian pada masyarakat? Iya, jawabannya. Di panduan edisi 13, Bapak Ibu sekalian, itu penelitian harus multidisiplin. Ya, penelitian harus multidisiplin. Artinya apa? Artinya riset itu kalau bisa tidak hanya pada satu prodi aja, tapi multidisiplin. Dan penelitian itu diizinkan anggotanya di luar sebagai dosen. Jadi contohnya ketuanya Pak Agung selaku dosen dari LP3I Jakarta, anggotanya itu boleh non dosen. Contohnya anggotanya adalah peneliti dari BPTP, dari LIPI, dari Batan, dari LAPAN, dari lembaga-lembaga penelitian yang di luar Kemristek, di luar Kemdikbud. Itu silahkan. Nah, silahkan. Jadi tidak harus anggota itu mempunyai NIDEN, tetapi disilahkan oleh anggota yang non-dosen. Ini suatu hal. Kenapa demikian? Itu fungsi di dalam aktivitas multidisiplin tadi. Dari multidisiplin, dari berbagai disiplin ilmu terkait dengan satu tema penelitian, yaitu tema-tema sesuai dengan fokus dan topiknya. Nah, dari situ Bapak sekalian, saya tadi sudah informasikan berkaitan dengan jaringan IPTEK. Nah, jaringan IPTEK, kenapa anggota boleh non-dosen? Ini membuat satu jaringan. Dengan adanya penelitian dan pengabdian masuk di Kementerian Kemristek BRIN, artinya Kemristek ini kan kegiatannya adalah kantornya BPT, sehingga tidak harus semua berbasis dari perguruan tinggi. Bisa lembaga-lembaga non perguruan tinggi. Untuk apa? Yaitu di sini lembaga kelembagaan IPTEK, lembaga penelitian pengembangan, lembaga pengkajian penerapan BPTP, lembaga perguruan tinggi, badan usaha, dan lembaga penunjang. Nah, itu sebagai mitra kita. Nah, untuk apa? Untuk kemudahan akses informasi, kemudahan akses sarana prasarana dan teknologi, dan mobilitas sumber daya manusia IPTEK-nya. Jadi itu kata kuncinya, sehingga kalau kita lihat dari sisi kemitraan, untuk kemitraan yang sifatnya kolaboratif inter multidisiplin ilmu di
bidang penelitian itu fungsinya adalah bekerja sama, fasilitas bersama, proyek bersama. Kerjasama tenaga ahlinya, kerjasama fasilitas risetnya, dan kerjasama atas dana risetnya. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya suatu kerjasama. Sehingga saran saya kepada Pak Agung, Ketua LPPM LP3I Jakarta, bisa menyiapkan kegiatan penelitian atau proposal teman-teman itu di set up anggotanya orang dari luar LP3I. Bolehkah dosen di luar LP3I? Boleh. Boleh. Bolehkah non-dosen? Boleh. Karena dalam aturan kementerian diizinkan seperti itu. Nah, sekarang menyangkut mengenai anggaran, RAP. Anggaran di dalam konteks panduan edisi 13 itu honorarium ketua dan anggota tidak diizinkan. Jadi honorarium ketua dan anggota tidak diizinkan, sehingga honor itu untuk siapa? Untuk pembantu peneliti, untuk koordinator peneliti, untuk sekretariat peneliti, untuk pengolah data itu diizinkan. Nah, terus ketua dan anggota sebagai apa? Anggota ketua dan anggota diberikan honor untuk luaran kegiatannya. Jadi luaran kegiatan itu berkaitan contohnya selaku narasumber untuk forum group discussion FGD, untuk narasumber workshop, untuk kegiatan pengolahan data, untuk kegiatan survei dan sebagainya. Itu diizinkan seperti itu. Jadi luaran kegiatan yang diberikan honornya. Kemudian belanja barang non operasional yaitu ATK, bahan dokumentasi, spanduk dan sebagainya. Belanja honor output kegiatan yang saya katakan tadi. Untuk ketua boleh dilakukan honor kegiatan A, honor kegiatan B, itu boleh. Kemudian ke belanja barang non operasional lainnya, belanja sewa, ya sewa apapun, sewa ruangan, sewa gedung dan sebagainya, belanja jasa profesi dan belanja perjalanan. Nah, ini dimasukkan di RAB. Nah, Bapak Ibu nanti dalam penelitian dasar atau terapan itu RAB-nya sesuai dengan SPK. Berapa kurang lebihnya? Ya 150-an juta. Jadi 1 tahun riset dasar atau terapan itu kurang lebih 150 juta per tahun. Berapa tahun? 2 sampai 3 tahun. Jadi satu proposal bisa 300 dan sampai 450 juta. Itu akan diberikan pendanaannya. Nah, sekarang hal apa saja yang tidak boleh didanai? Hal yang tidak boleh didanai, satu, belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa buku, kemudian berupa laptop, ya, berupa kendaraan dinas, peralatan pengantaran itu nggak boleh. Kemudian tambahan insentif dan honor peneliti. Kemudian tambahan insentif honor untuk pejabat administrasi dan pejabat pimpinan tinggi. Nah, kemudian poin D ini sekarang diizinkan. Dulu tidak boleh, sekarang diizinkan. Nah, biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet, ya, kemudian juga Zoom, ya, dan lain-lain itu diizinkan. Diizinkan. Jadi silakan dimasukkan di RAB. Diizinkan sekarang. Kemudian belanja perjalanan di luar kegiatan terkait dengan penelitian dan pengabdian itu tidak diizinkan. Nah, kemudian kita lihat skema apa yang di anggaran 2020 pendanaan 2021. Untuk 2021 hanya ada 6 skema. Hanya ada 6 skema. Skema pertama adalah penelitian dosen pemula. Dosen pemula. Tapi karena klasternya sudah mati ya, ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah penelitian dasar. Ketiga adalah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Keempat adalah penelitian pasca sarjana, khusus untuk disertasi doktor. Itu diizinkan. Ya. Kemudian terapan adalah penelitian terapan serta penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Jadi ada 6 aja yang diusulkan dalam waktu 2 minggu ini. Ya. Sedangkan pengabdian pada masyarakat itu hanya ada 2, yaitu PKM dan PKMS. Jadi program kemitraan masyarakat stimulus sama program kemitraan masyarakat. Itu yang diberikan untuk kegiatan aktivitas penelitian di tahun ini. Dan kalau pendanaan 2021 bersifat terbatas karena waktunya sangat pendek dan sekarang pun masih trouble sisi tamasnya, moga-moga bisa segera pulih kembali. Nah, panduan edisi 13 kita lihat ada ketentuan umum, ada surat-surat kuota khusus. Ya. Kuota khusus ini berkaitan dengan hak indeks. Jadi kalau Bapak Ibu
memiliki H-index yang standar normal di bawah 2, ya, itu dapat 2 penelitian dan 2 pengabdian. 2 penelitian itu kaitannya dengan apa? Kaitannya sebagai ketua dan anggota di skema yang berbeda. Pengabdian juga begitu, dapat 2 ketua dan anggota skema yang berbeda. Nah, kemudian kalau H-index-nya lebih dari 3 untuk bidang sosial himonora dan lebih dari 5 untuk bidang eksakta, itu memiliki kesempatan 4 penelitian. 4 penelitian itu 2 ketua 2 anggota, atau 1 ketua 3 anggota, atau 4-4-nya sebagai anggota. Itu baru sesuai dengan kuota usulan penelitian. Kemudian revisi skema, ini nanti akan saya paparkan satu persatu, penambahan penugasan skema kemitraan dan bidang fokus yang muncul. Nah, ini surat dari PLT Direktur Riset bahwa ada 6 yang diusulkan untuk riset dan 2 untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini adalah dari panduan 12 revisi kemarin dan masih berlaku dengan pola-pola yang muncul seperti ini. Nah, kemudian Bapak sekalian, kita melihat bagaimana ya suatu proposal Bapak itu supaya lolos. Alhamdulillah kemarin juga Pak Agung sudah menyelenggarakan workshop berkaitan dengan upgrading untuk Sinta. Ini penting. Kenapa penting? Upgrading Sinta ini fokusnya pertama adalah untuk meraih 40% nilai Bapak sekalian. Jadi proposal riset itu ada 2 bobot penilaian. Bobot 40% adalah track record Bapak Ibu sekalian. Gimana cara mengetahui review track record Bapak Ibu? Padahal CV-nya ada di proposal, track record-nya bisa dilacak melalui Sinta. Makanya kemarin Pak Agung dan kawan-kawan sudah mengadakan workshop untuk upgrading dan verifikator dan memotivasi teman-teman untuk memasukkan luaran penelitiannya. Nah, ini penting. Kenapa? Kita lihat di sini. Rekam jejak pengusul itu terdiri dari kualitas dan kuantitas publikasi, kualitas dan kuantitas publikasi dalam proseding, kualitas dan kuantitas buku ISBN, kuantitas serta perolehan kekayaan intelektual dan rekam jejak. Itu nilainya 40%. Ya, baru sisanya 60% adalah usulan proposal Bapak Ibu sekalian. Jadi usulan itu dinilai apanya yang dinilai? Isi ini adalah dinilai relevansi usulan penelitian dengan bidangnya. Ya, ini penting ini Bapak sekalian. Ini yang pertama, relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema dan topiknya. Nah, ini relevan enggak? Begitu. Makanya saran saya, Pak Agung, judul-judul penelitian Bapak Ibu di cross-check kembali dengan fokus, kemudian tema dan topiknya. Nanti habis ini saya paparkan. Apa saja ada 10 ya, 10 fokus Bapak Ibu. Ada 10 fokus yang baru 2020-2024 dengan tema dan topik yang sangat detail sekali. Nah, nanti Bapak Ibu mencocokkan, oh saya cocok di sini temanya, oh saya cocok di sini topiknya, itu ketahuan nanti di situ. Kemudian relevansi usulan penelitian terhadap Renstra perguruan tinggi otomatis sudah muncul, kualitas dan relevansi tujuan untuk state of the art, metode dan kebaharuan. Nah, nanti saya uraikan apa itu state of the art, apa itu kebaharuan, dan apa itu roadmap. Nanti kita utarakan. Satu persatu detail sekali. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyiapkan 264 slide. Untuk riset saja. Untuk riset 264 slide. Jadi saya serius sekali garap LP3I Jakarta ini, bayangkan. Kemudian untuk pengabdian, saya menyiapkan 150 slide. Jadi totalnya sekitar 400 slide. Nah, itu sudah berhari-hari nggak tidur. Itu. Oke. Kemudian apalagi yang dinilai? Yaitu keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya. Dan ini merupakan roadmap riset nanti kita arahkan. Kesesuaian pengajaran penelitian, kemudian kualitas luarannya yang dijanjikan, kemudian kewajaran tahap anggaran, dan lain-lain. Itu 60% nilainya. Makanya proposal Bapak Ibu cakupan ini nanti harus masuk. Dan saya yakin proposalnya 60% sudah lolos.
Tinggal dari sisi rekam jejaknya. Oke, kemudian bagaimana langkah-langkah? Dan ini Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Ya, sudah jelas. Renungkan permasalahan masalahnya, tema penelitian yang tren, mencari tema riset, menyiapkan roadmap riset, dan sebagainya. Ini adalah tahapan-tahapan untuk memasukkan dalam jenjang penelitian. Kemudian arus kegiatan penelitian, yang warna merah ini adalah proposalnya, warna biru adalah pelaksanaan risetnya, dan warna kuning adalah pelaksanaan laporannya. Kita lihat dari permasalahan awal, yaitu arus penelitian dari memilih masalah, studi pendahuluan, rumuskan masalah, rumuskan anggaran dananya, anggaran dana, kemudian memilih pendekatan, memilih variabel, serta menentukan sumber data. Nah, ini adalah dari item-item sampai hipotesis dan langsung mengarah kepada aktivitas ke pelaksanaan penelitiannya. Itu di sana. Kemudian yang warna biru adalah pelaksanaan penelitiannya. Warna biru adalah pelaksanaan penelitian. Jadi kalau kita lihat pelaksanaan penelitiannya menentukan dan menyusun instrumen, mengumpulkan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Ini dari satu sisi dari kesimpulan ini. Nah, ini tadi sudah saya utarakan, honorarium dikembalikan ke komponen semula. Cluster. Tadi Pak Agung juga sudah menginformasikan, Bapak Dr. Agung sudah menginformasikan bahwa cluster madya itu anggarannya 2,5 sampai 7,5 M. Jadi mohon teman-teman dosen dari LP3I memanfaatkan dana yang 2,5 sampai 7,5 M di klaster madya. Dan di klaster madya itu ada sesuatu yang spesial. Spesialnya apa? Pak Agung sudah menyiapkan dan sudah membentuk review internal. Nah, sehingga proposal Bapak Ibu nanti akan direview temannya sendiri. Sehingga persentase lolosnya lebih besar. Makanya kalau kita lihat dari data bahwa riset desentralisasi itu prosentasenya 30% diterima, riset kompetisi nasional hanya 10% sampai 15%. Itu ada angkanya. Sehingga saran saya untuk dosen-dosen LP3I yang S2 lektor ke atas, kemudian doktor AA ke atas, silahkan optimalkan di skema desentralisasi. Jadi optimalkan di skema desentralisasi. Itu kata kuncinya di situ. Kenapa? 40% itu akan banyak diterima untuk di skema desentralisasi dibandingkan skema kompetisi nasional. Nah, kita lihat di sini Bapak sekalian, dari sisi apa kegiatan-kegiatan yang kita masukkan, strategi peningkatannya, ikuti panduan, sistem digunakan, pahami penilaian serta tertib aktivitas setelah didanai. Ini salah satu contoh sehingga bisa mengoptimalkan ke Bapak Ibu sekalian. Tanggal 15 sampai 29, sekarang sudah tanggal 17 dan 2 hari ini sudah trouble, jadi insya Allah akan sesuai dengan targetnya. Saran saya 70% penelitian itu diarahkan ke desentralisasi. Kemudian 30-an% itu kompetisi nasional. Artinya desentralisasi peluangnya besar sekali untuk kegiatan penelitian yang di klaster madya. Nah, kita lihat Bapak sekalian di panduan edisi 13. Apa saja tadi sudah disebutkan yang ditawarkan. Mulai dari riset dasar, terapan, kemudian dosen pemula, kemudian pasca, disertasi doktor, PDUPT, dan PTUPT. Jadi saran saya kepada Pak Agung dan kawan-kawan, mari kita optimalkan di sini. Selain nilai rupiahnya tinggi, seleksinya oleh teman sendiri, oleh reviewer internal. Dan satu reviewer eksternal yang ditunjuk oleh LP3I dan memberitahukan di RPM. Jadi gitu, simple. Jadi contohnya review internalnya Pak Agung, siapa, review eksternalnya saya, diinformasikan ke Kemristekbrin, udah, nanti saya sebagai reviewer eksternal dari LP3I. Udah, bagus sekali, ya 100% lolos semua itu nanti. Oke, itu salah satu contohnya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat skema-skema. Di klaster madya itu jelas, tidak boleh dosen pemula. Ya.
PKPT boleh. Nah, sebenarnya tadi betul Pak Agung. Yang teman-teman S2 AA dan S2 tidak punya Javung, itu kalau tidak bisa di dosen pemula masuk di PKPT. Di sini posnya sebenarnya. Posnya di sini. Nah, tapi sayangnya di acara anggaran 2020-2021 pendanaannya PKPT dihilangkan. Ya karena dengan COVID macam-macam ya alasannya panjang sehingga tidak dibuka untuk PKPT. Sehingga teman-teman dosen pemula hanya diberikan PDP bagi klaster binaan. Sehingga pada saat klaster madya, bagaimana S2 AA dan S2 tidak punya Javung? Nah ini sulitnya di situ. Apakah boleh S2 AA dan S2 tidak punya Javung itu masuk di dalam anggota penelitian dasar dan penelitian terapan? Nah, saran saya, tolong upgrading untuk Sinta dari S2 AA. Minimum S2 AA. Ya, kalau S2 tidak punya Javung, kelihatan nggak bisa masuk ke sistem. Karena belum memiliki jabatan fungsional. Nah, untuk S2 AA, silahkan di-upgrading. Kalau memenuhi syarat, dicek di Silitapmas. Usahakan masuk. Kalau masuk, bisa lolos sebagai anggota, alhamdulillah. Tapi kalau ditolak karena tidak available berarti harus masuk ke PKM, pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya seperti itu alternatifnya. Tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Agung. Nah ini, ada satu klausul penelitian dan pengabdian dengan NIDN, NIDK. Ini, yang poin B ini menarik ini. Anggota peneliti dan pengabdian adalah dosen NIDN atau NIDK dan atau bukan dosen. Dan atau bukan dosen. Jadi boleh dari lembaga di luar Kemdikbud, silahkan sebagai anggota. Bolehkah itu saya masukkan teman-teman dari industri? Boleh. Bolehkah saya ikutkan teman dari LSM? Boleh. Lalu bukan dosen kok. Boleh. Jadi nggak harus punya NIDN. Nanti diklik di sini Takmas, di situ bukan dosen, tetapi nomornya adalah nomor pegawai dia. Kalau nggak ada nomor pegawai dia, nomor KTP-nya. Udah. Jadi pola mirip seperti penelitian LPDP Kementerian Keuangan. Kemudian usulan dilakukan Silitapmas, kemudian seperti biasanya setiap dosen boleh 2 penelitian tadi. 2 riset, 2 pengabdian. Persis seperti saya utarakan tadi. Kemudian ini, pengusul bila H-indeknya 3 sosial himunera, memiliki 3 artikel penulis utama corresponding database reputasi, serta H-indeks 5 untuk minimal 5 artikel penulis utama corresponding, maka dapat 4. Tapi syaratnya berat. Kalau dulu kan 2 dan 3. Sekarang naik 3 dan 5. 2 kali lipat naiknya. Belum sampai menikmati 4 penelitian, tahu-tahu naik lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi H-indeksnya 3 untuk sosial, 5 untuk eksakta. Plus publikasinya, publikasi minimal 3 selaku penulis utama atau koresponden atau 5 jika eksakta. Jadi berat lagi. Tapi dapat 4. 4 itu ketua 2, anggota 2, 1 ketua 3 anggota atau 4-4-nya anggota. Itu yang bisa diambil untuk kegiatan penelitian ini. Atau memiliki 1 paten yang sudah granted. Kalau belum granted gimana Bapak? Ya bisa, tapi 5 paten yang sudah terdaftar, tapi belum granted. Jadi 5 itu sudah diajukan, sudah dapat nomor paten, itu silahkan. Itu juga mendapat 4 penelitian. Nah, kemudian aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan Bapak-Ibu sekalian. Untuk penelitian pasca sarjana, pengusul dapat mengusulkan paling banyak 5 usulan, baik sebagai ketua dan anggota tidak termasuk dalam ketentuan di awal tadi. Jadi Bapak Ibu kalau di pasca itu boleh 5 proposal. Untuk disertasi doktor, boleh. Promotornya punya 5 proposal dengan dosen dengan mahasiswa S3 yang berbeda-beda. Itu diizinkan dari pola seperti itu. Oke, ini kita lihat di klaster madya sesuai dengan klasternya LP3I Jakarta. Klaster madya, seleksi usulan dosen klaster madya mengikuti ketentuan seleksi usulan penelitian desentralisasi oleh gabungan review internal dan reviewer eksternal. Nah, bagaimana cara seleksi reviewer? Nanti saya beritahu.
Reviewer eksternal ditunjuk oleh perguruan tinggi, jadi ditunjuk oleh Pak Agung atau LP3 dengan sepengetahuan di RPM, itu adalah di klaster eksternal. Jadi kalau Bapak ingin suatu reviewer eksternal, ya sistemnya langsung aja. Nanti ditunjuk oleh Pak Agung, kemudian setelah itu baru diinformasikan. Itu yang ditunjuk itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan ini kita lihat dari bagaimana cara untuk mengambil reviewer, untuk menyeleksi reviewer. Komite reviewer untuk perguruan tinggi sebagai reviewer internal, kita ada persyaratan. Syaratnya apa? Syarat seorang reviewer adalah memiliki tanggung jawab integritas tugas-tugas reviewer, berpendidikan doktor, S3, seperti Pak Agung, integritas doktor, memiliki jabatan fungsional, serendahnya lektor. Jadi selain doktor juga jabatan fungsional lektor. Berpengalaman dalam bidang penelitian. Pernah 2 kali sebagai ketua peneliti berskala nasional atau pernah dalam kegiatan penelitian skala internasional. Pengalaman dalam publikasi ilmiah, jurnal nasional dan internasional terindeks, Sinta 1-2, pengalaman sebagai pemakas dalam seminar nasional ilmiah dan internasional dan memiliki H-Index atau lembaga P-Index internasional. Itulah yang bisa sebagai reviewer. Nah, gimana cara menyeleksinya? Persyaratan reviewer untuk pengabdian. Ini untuk pengabdian, tadi untuk penelitian. Persyaratan reviewer untuk pengabdian masyarakat memiliki tanggung jawab, integritas, jujur, ya, dan sebagainya. Ini untuk kegiatan, untuk aktivitas sebagai reviewer pengabdian pada masyarakat. Nah, kita lihat di sini juga ada doktor fungsional serendahnya lektor atau S2 lektor kepala. Itu untuk reviewer pengabdian kepada masyarakat. Itu dari sisi yang aktivitasnya. Nah, kemudian Bapak sekalian, kita lihat bagaimana untuk pengabdian. Pengabdian lebih mudah, lebih simpel, walaupun sebagai reviewer untuk internalnya. Tapi kita jarang sekali untuk reviewer internal untuk pengabdian. Banyak kita sebagai reviewer internal untuk penelitian Bapak sekalian. Nah, dari proposal panduan edu 13 dengan waktu 2 minggu ini, itu bulan November Desember ini sudah ditetapkan pemenangnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga Januari itu didanai dan Februari sudah kontrak. Jadi begitu cepatnya. Ya. Dan Maret itu sudah pelaksanaan. Dan Maret itu pelaksanaan. Jadi ini begitu cepatnya untuk kegiatan ini. Nah, kita lihat bagaimana luarannya. Bapak Ibu sudah jelas semuanya luaran yang berkaitan dengan penelitian ini. Oke, dari sisi luaran untuk penelitian yang berkaitan penelitian dasar, luarannya publikasi. Internasional terindeks, kalau itu riset dasar. Untuk luarannya riset terapan, itu adalah luarannya berkaitan dengan produk. Nah, ini penting Bapak sekalian, supaya Bapak Ibu menyiapkan di dalam penulisan di sini Tapmas, itu sesuaikan dengan luaran wajib dan luaran tambahannya. Tapi saran saya, optimalkan dulu luaran wajibnya. Jangan menulis luaran tambahannya banyak, luaran wajibnya sedikit, nanti rupiahnya bengkak nanti. Karena luaran itu berakibat di dalam anggaran. Ya, luaran itu berakibat di anggaran. Nah, sekarang kita lihat, proposal itu oleh reviewer, itu apa yang dinilai itu apa saja. Yang dinilai itu apa saja. Jadi kalau kita lihat proposal penelitian itu yang dinilai apa saja. Nah, sehingga kalau kita lihat Bapak sekalian, untuk aktivitas kegiatan penelitian, reviewer itu melihat proposal pertama adalah judul. Ya, pertama adalah judul. Judul itu nilainya adalah 30%. Jadi pertama, reviewer menilai adalah judulnya 30%. Yang kedua adalah ringkasan, abstrak, 25%. Yang ketiga, latar belakang pendahuluan tinjauan pustaka, 25%. Dan keempat, metode 10%. Dan lain-lain ada 5%. Ini yang berkaitan dengan penelaahan reviewer oleh reviewer. Itu polanya begitu. Nah, kemudian kita lihat dalam pola penilaian. Nah,
Nanti Bapak Ibu sebagai review internal, nanti saya ajari cara untuk menilai sebagai review internal. Nah, sebagai review internal Bapak sekalian, kita lihat ini adalah bobot, ini adalah scoring, ini adalah nilai total. Nah, nilai total itu tidak ada, kita memiliki suatu batasan, yaitu 550 passing grade-nya. Nah, dalam perumusan masalah contohnya, itu bobotnya 25. Peluang luaran penelitian bobotnya 25, metode riset bobotnya 15, tinjauan pustaka bobotnya 25, kelayakan penelitian bobotnya 10. Ini salah satu contoh ya, contoh. Itu masing-masing skema riset beda-beda, ya beda-beda. Nah, ini adalah skornya. 5 itu adalah cukup, 6 baik, 7 sangat baik. Jadi 5 cukup, 6 baik, 7 sangat baik. Itu skornya. Sehingga harapannya passing grade-nya 550, sehingga nilainya 5 atau 66 atau 7. Jadi ada 7, ada 6, ada 5. Atau 6 semuanya 600 sudah aman. Nah, ini salah satu contoh untuk penilaian proposal Bapak sekalian. Oke. Sekarang sesuai dengan panduan terbaru edisi 13. Proposal Bapak Ibu itu sesuaikan dengan panduan. Artinya apa? Jumlah kata per kata. Ikuti itu, Pak. Ikuti itu. Karena itu yang dinilai oleh reviewer. Jangan membuat yang dakik-dakik panjang lebar kelihatan wah, tidak. Kita sesuaikan aja dengan panduan. Kata kuncinya itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuat proposal, cek ulang dengan sistematika ini. Cek kembali, Pak. Cek kembali. Ikuti detail satu persatu. Kalau Bapak Ibu mengikuti apa dalam paparan saya sistematika ini, insya Allah lolos, Pak. Karena nanti seleksi awalnya kelihatan dari sisi jumlah kata, isi dari itu semua direview satu persatu oleh reviewer. Kita pertama masuk di ringkasan. Ringkasan tidak boleh lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan penelitian, luaran yang ditargetkan, serta TKT peneliti yang diusulkan. Itu ringkasan. Ya, ringkasan diri dari 500 kata, isinya latar belakang, tujuan, kemudian pentingnya penelitian itu, tahapan penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT. Jadi kalau saya gambarkan sebagai ringkasan, itu seperti ini Bapak sekalian. Nah, seperti ini. Ada 3 ringkasan itu. Paragraf pertama adalah latar belakang dan tujuan penelitian, serta pentingnya penelitian itu di sini. Yang kedua adalah tahapan penelitian, itu di sini. Tahapan penelitian, tahap 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Dari 3 tahun, 2 sampai 3 tahun, tahapan penelitiannya di sini. Di tahapan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah hasil yang dijanjikan. Hasil penelitian yang dijanjikan. Hasil penelitian yang dijanjikan di sini. Nah, di hasil yang dijanjikan itu juga harus ada luarannya. Nah, Bapak Ibu, di penelitian dasar, luarannya apa? Publikasi internasional. Di jurnal apa? Itu tuliskan di sini. Nah, kemudian dampak ke masyarakat bagaimana? Dan TKT-nya berapa? Itu di sini, Bapak sekalian. Di aspek ringkasan. Ya, jelas ya? Oke. Nah, itu ringkasan tadi. Kita uraikan di ringkasan. Kemudian yang kedua latar belakang. Latar belakang 500 kata sama dengan ringkasan. Isi latar belakang permasalahan yang diteliti, tujuan khusus, serta urgensi penelitian. Tujuan khusus serta urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skemanya. Itu untuk latar belakang. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang isinya adalah 1000 kata. Tinjauan pustaka isinya adalah 1000 kata. Dan 1000 kata ini isinya apa? State of the art. Isinya di sini. State of the art. Dan peta roadmap isinya di situ. State of the art dan roadmap penelitian. Nah, bahkan dan roadmap dibuat dalam bentuk JPG yang disisipkan dalam isian dan sumber pustaka referen primer yang relevan serta jurnal dan disarankan sumber pustakanya
5-10 tahun terakhir. Jadi untuk kegiatan sumber pustaka ini 5-10 tahun terakhir dimasukkan di tinjauan pustaka. Jadi gitu Bapak sekalian. Kita lihat tinjauan pustaka sama bahannya apa. Nah, kita lihat dalam kegiatan aktivitas tadi, bentar, kita masuk ke tinjauan pustaka. Ini adalah TKT sesuai masuk dalam abstrak ringkasan. Ini pendahuluan, latar belakang, otomatis Bapak Ibu membuat latar belakang cukup umum untuk dimengerti. Tadi sudah saya informasikan ada tujuan penelitian, ada tujuan khususnya, ada urgensinya. Itu dimasukkan di latar belakang. Kemudian di situ ini ada contoh latar belakang. Kemudian berikutnya ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu adalah state of the art. Ini saya berkali-kali mengulang-ulang terus. Dalam menuliskan tinjauan pustaka, itu jangan hanya dasar-dasar teori, Bapak sekalian. Jangan hanya dasar-dasar teori. Jadi kalau bisa state of the art dalam kegiatan riset ini, jangan hanya dasar-dasar teori. Ya, kenapa demikian? Dalam kegiatan state of the art itu adalah mencari celah gap yang ada di penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Contohnya Pak Agung 2020 risetnya dibandingkan dengan Pak Agung 2018. Itu celahnya di mana? Sehingga set of the art publikasi dari penelitian yang telah dilakukan orang lain, publikasi dijadikan dasar berpikir analogi, paten berhubung langsung tidak langsung, tunjukkan kekurangan pada penelitian paten terdahulu, serta kalau kita milik sendiri, publikasi sendiri, tunjukkan pengalaman riset di bidang yang sama, serta kehebatan penelitian berkompetisi. Itu yang berkaitan dengan state of the art. Nah, dari situ baru dimasukkan roadmap. Nah, sekarang kita lihat apa itu roadmap. Nah, berdasarkan dari sosialisasi kementerian kemarin, roadmap TKT dan kebaharuan. Kita akan melihat, oh ternyata seperti ini toh. Nah, ini baru kita lihat. Nah, perlu dibedakan roadmap, bisbun, tahapan, dan pengalaman penelitian. Inilah roadmap. Roadmap penelitian yang saya katakan di awal tadi, itu merupakan pengalaman track record peneliti itu sendiri. Itu adalah roadmap. Jadi, roadmap itulah riset atau luaran yang pernah dia lakukan, lampau, yang saat ini dilakukan, saat ini, dan yang akan datang. Yang future. Jadi roadmap kegiatan penelitian itu mengacu dari rencana tahapan sebagai jalan menuju keunggulan di tingkat nasional dan atau internasional. Itulah roadmap. Jadi cakupannya jelas, roadmap penelitian itu mencakup ke arah kegiatan aktivitas untuk menuju keunggulan. Itu roadmap. Sehingga dalam kegiatan roadmap ini, keunggulan dan kebaruan sangat penting sekali artinya. Keunggulan dan kebaruan ilmu produk ini sangat penting sekali artinya. Sehingga adanya keterujian, kehandalan, validity, dan reliabilitas ini penting dalam menghitung aspek penelitiannya. Nah, roadmap, rencana pengembangan bertahap, itu ada kaitannya aktivitas roadmap kerjaan bertahap ini. Satu, berkaitan dengan pasar, produk, teknologi, riset, dan pengembangan dengan sumber daya. That is roadmap. Ya, that is roadmap. Sehingga aktivitas kegiatan roadmap ini sangat jelas, sehingga rencana pengembangan bertahap, kegiatan bertahap itu sangat optimal untuk kegiatan pencapaian roadmap activity ini. Nah, kita lihat apa contohnya. Contoh roadmap energi. Di tahun 2005, 10, 2015, 2025, ini ada roadmap teknologi. Kemudian ini roadmap tidak sekedar dokumen perencanaan riset, tetapi juga merupakan aktivitas, komitmen, dan share value, pernyataan komitmen, dan kebersamaan tentang cita-cita dan cara mencapainya. Kemudian fokus, integritas, dan kesediaan berbagi pada pihak lain adalah kunci keberhasilan dari roadmap itu sendiri. Itulah roadmap. Ya, jadi saya katakan tadi roadmap adalah tahapan track record dari Bapak Ibu sekalian.
pada saat tahun 2020, 2015 yang lalu, dan akan datang di 2025. That is roadmap. Dan roadmap tidak sekedar dokumen perencanaan riset, tetapi juga komitmen dan share value, pernyataan komitmen, kebersamaan, dan cita-cita dalam mencapai hasil. That is roadmap. Sehingga di mana posisi roadmap? Di bab 2 tinjauan pustaka. Itu posisi roadmap untuk aktivitas kegiatan penelitian kita, Bapak sekalian. Itu roadmap. Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah roadmap. Itu ada institusi, ada fakultas, ada individu. Jadi roadmap itu ada institusi, fakultas, dan individu. Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui aktivitas roadmap di masing-masing kelompok peneliti. Contoh roadmap dari institusi, ada grup riset pusat studi. Kemudian ada LPPM, tempatnya Pak Agung, itu sudah punya harus roadmap. Penelitian dari LP3I Jakarta. Kemudian roadmap fakultas. Roadmap fakultas ada prodi. Kemudian roadmap individu, yaitu Bapak Ibu sebagai peneliti. Itu adalah yang kita masukkan di dalam proposal, ada roadmap riset atau roadmap kita sebagai peneliti. Itu poinnya di situ. Nah, ini ada dimensi penerapan roadmap-nya. Ini salah satu contoh yang sudah saya utarakan berkali-kali tentang roadmap itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat aktivitas roadmap di dalam capaian kegiatan aktivitas di penelitian. Yang saat ini, yang lampau, dan akan datang. That is roadmap. Itu penting Bapak sekalian untuk mengubah bahwa aktivitas kegiatan penelitian kita berbasis pada roadmap. Kemudian yang berikutnya yaitu roadmap penelitian. Yang berkaitan dengan roadmap penelitian, ini salah satu contoh, yaitu miliknya Prof. Tinmin tadi. Di sini adalah tahun mulai dari awal sampai 2020 dan akan datang. Ini kegiatannya. Kemudian luarannya seperti ini. Ini dari roadmap juga. Kemudian bisa juga kita lihat, ini roadmap. Nah, ini berkali-kali saya tayangkan untuk mengingatkan kembali bagaimana roadmap ini harus dilakukan. Nah, ini juga roadmap. Ini juga roadmap. Nah, nilai kebaharuan. Nah, ini Pak Agung baru selesai doktor, waktu nyusun disertasi, ada permintaan promotor, apa nilai novelty-nya? Apa nilai kebaharuannya? Kebaharuan novelty itu di riset dasar, teori atau konsep dasar, teori atau konsep baru, revisi, metode atau standar baru. Kalau riset terapan, produk baru atau prototipe baru. Itu namanya novelty, kebaharuan. Nah, dilihat dari situ, tinjauan kebaharuan riset. Untuk melihat riset kita novelty atau tidak, Bapak ceknya di tinjauan pustaka. Jadi Bapak Ibu ngeceknya di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu kita bisa melihat riset itu ada novelty atau tidak. Kenapa? Kita akan ditunjukkan dengan state of the art. Perkembangan ilmu terakhir. Jadi dengan state of the art, ada nilai gap, celah antara penelitian kita dengan penelitian orang lain. Dengan penelitian saat ini atau ilmu yang terakhir. Itulah state of the art. Sehingga itu bisa menghasilkan, mengeluarkan nilai novelty. Nilai kebaharuan. Kemudian memiliki keunggulan spesifik dibanding produk teknologi yang sudah ada. Kemudian kelebihan akurasi penjelasan dan koreksi terhadap kesalahan sebelum dibandingkan dengan teori konseptual. Ini adalah nilai kebaharuan. Kejelasan kebaharuan di proposal, penjelasan urgensi atau manfaat penelitian setelah pernyataan tersebut, instruksi konseptual kebaharuan dalam penjelasan teori dan tinjauan pustaka, serta indikator capaian parameter pada metode dan hasil penelitian. Itu adalah kejelasan kebaharuan dari proposal. Nah, sekarang bagaimana metode penelitiannya, Bapak sekalian? Nah, metode penelitian kita lihat dari sisi pertama sistemnya. Nah, sistem metode penelitian tadi kita lihat dari paparan sebelumnya. Jadi ada paparan sebelumnya, kita masuk ke metode. Ini tadi sudah nilai kebaharuan sudah masuk, ya. Kita masuk ke sini. Nah, kita lihat untuk nilai kebaharuan yang berkaitan yaitu dengan metode penelitian. Ini adalah roadmap tadi kita sudah merancang detail, ya. Kemudian masuk lagi
yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat metode penelitian. Kalau TKT Bapak Ibu sudah tahu, 1, 2, 3 untuk dasar, dan 4, 5, 6 untuk terapan. Nah, ini ada ringkasan. Kemudian bagaimana untuk metode. Nah ini metode penelitian. Metode penelitian, Bapak Ibu ikuti aja panduan ini. Panduan terbaru 13, ikuti situ. Metode penelitian adalah cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan tulis tidak lebih dari 600 kata. Bagian diagram alir, flowchart. Jadi ada diagram alir, ada flowchart-nya untuk aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, metode penelitian. Itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan metode penelitian. Kemudian di bagian alir bisa dituliskan dalam bentuk format dengan file JPG atau PNG. Kemudian dinarasikan, bahkan penelitian dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas. Mulai dari awal sampai proses luarannya dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian yang harus mengisi tugas masing-masing, pengusul sesuai dengan tahapan penelitian yang diusulkan. Itu adalah sistematika proposal dan berkaitan dengan metode penelitian. Luaran dan target capaian, pada bagian ini pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan sesuai dengan target capaian, lengkapi luaran publikasi berupa artikel, nama jurnal, nama penerbit yang ditujukan berupa buku, deskripsi produk, dan dengan luaran karya ilmiahnya atau KI-nya, kekayaan intelektualnya. Nah, dari sini Bapak sekalian, tadi sudah kita utarakan, kita langsung melihat bagaimana realisasi pembuatan metode penelitian yang ada di proposal Bapak Ibu sekalian. Jadi roadmap sudah, sekarang masuk ke riset metodologi. Nah, ini adalah riset metodologinya. Nah, metode penelitian kita lihat, kita ada anggaran sesuai dengan tidaknya, substansi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, alur tahapan penelitian, target luarannya, luaran wajib dan tambahan, dan RAB. RAB sesuaikan dengan SPK. Nah ini sudah saya katakan di depan tadi, template untuk metode penelitian. Metode mencapai 600 kata, bagian dilakukan diagram alir, penelitian mengenai apa dilakukan dengan dikerjakan, diusulkan, format bagian alir berupa JPG, jelas tahapannya, proses luarannya, dan indikator capaiannya. Jadi metode itu harus spesifik dan detail. Ya, itu ikuti aja dari panduan ini Bapak sekalian. Nah, metode yang baik itu adalah sistematis, logik, empiris, dan dapat diulang. Sistematis, logik, empiris, dan dapat diulang. Ini adalah metode penelitian yang bagus. Kemudian metode ilmiah, metode penelitian jelas, sistematis, sifat operasional, detail, dan sajikan per tahun. Jadi Bapak Ibu proposalnya metodenya per tahun ya. Tahun ini metodenya ini detailkan. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga itu secara gelondongan. Termasuk anggarannya juga seperti itu. Detailkan di tahun pertama. Nah, anggaran usahakan Bapak sekalian tidak sama dari tahun ke tahun. Contohnya, anggaran 150 juta untuk tahun pertama. Yang kedua 125 juta, yang ketiga 175 juta. Jadi totalnya adalah 350 atau 450 juta. Jadi tahun pertama 150, tahun kedua 125, tahun ketiga 175. Boleh pola seperti itu. 450 juta. Boleh diizinkan. Kemudian diturunkan dari metode anggaran itu dan mengacu di SPK. Kita lihat untuk SPK-nya. Untuk SPK Bapak sekalian, kita lihat riset dasar. Riset dasar pangan pertanian untuk anggarannya 151 juta untuk riset dasar. Energi terbarukan, kesehatan, transportasi, TIK, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Ini nilai rupiahnya untuk riset dasar. Dan rata-rata Bapak sekalian, untuk bidang sosbud pendidikan 120 juta, ya ini yang penelitian dalam negeri. Kemudian untuk kegiatan berkaitan dengan aktivitas yang lain, yang berkaitan dengan kegiatan itu mengikuti dengan SPK yang ada.
Itu polanya seperti itu. Saran saya, riset dasar itu kurang lebih 150 juta sampai 200 juta. Nah, kira-kira riset terapan itu kurang lebihnya 150 juta sampai 250 juta. Kisarannya seperti itu. Kita lihat di sini juga mirip seperti itu. Ya, ini adalah anggaran riset terapan yang bisa dilihat TIK 200 juta, transportasi 153, kesehatan 400 dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan dari anggaran rupiah mengacu di SPK. Pertanyaannya, bolehkah anggarannya di bawahnya itu? Boleh, kalau di bawahnya boleh. Kalau di atas itu ya nggak boleh. Jadi patokannya dibuat aja 150. Itu yang paling simpel di situ. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan SPK satu persatu. Kesulitan nanti. Ya, ini pola-pola di dalam penyusunan SPK. Nah, kemudian dalam tadi saya katakan harus ada bagan alir atau flowchart. Bagan flowchart itu Bapak Ibu arahkan ke bagan alir yang biasa Bapak Ibu lakukan. Untuk apa? Untuk menyiapkan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Tahun pertama, kedua, dan ketiga. Ini aspek yang teliti apa, target yang capai apa, hasil yang capai ini. Ini adalah dari bagan alir. Ya, jelas sekali. Kemudian setelah itu ditulis secara narasi. Diuraikan secara narasi. ABCD, narasinya, sehingga muncul aktivitasnya di kegiatan bagan alir. Nah, ini adalah bagan alir, contoh dari riset metodologinya. Ini adalah bagan alir, ya, sudah jelas sekali. Ini juga bagan alir. Nah, ini juga bagan alir tahun 1, tahun 2, tahun 3, ini bagan alir. Kemudian terakhir adalah daftar pusaka. Daftar pusaka Bapak sekalian. Nah, daftar pusaka itu adalah 5 sampai 10 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun tidak diizinkan atau boleh literat klasik tapi jangan banyak-banyak. Literat klasik adalah sesuatu buku textbook yang lama dan itu boleh diizinkan tapi tidak perlu banyak dimasukkan sesuai dengan metode citasi yang baku serta tunjukkan publikasi penelitian yang relevan. Itu adalah kelompok di daftar pustaka. Nah, ini angka-angkanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, rekapitulasi seleksi penelitian usulan 2019. Ini yang kemarin. Dari hasil seleksi penelitian usulan 2019 terbukti bahwa desentralisasi ini memiliki nilai yang tinggi. Desentralisasi memiliki nilai yang tinggi. Yaitu prosentase lolosnya, kalau kita lihat dari rangkuman ini, desentralisasi lolosnya adalah 25%. Untuk riset dasar unggulan perguruan tinggi 22,5%, untuk PT-UPT 30,3%. Sedangkan kompetisi nasional untuk riset dasar 8,5%, riset terapan 15,5%. Jadi kecil Bapak sekalian. Jadi saran saya kepada LP3I Jakarta, fokuskan pada desentralisasi. Itu Pak Agung. Ketua di desentralisasi, anggota di kompetisi nasional. Jadi satu dosen bisa 2 penelitian, 2 proposal. Satu dosen 2 proposal. Ketua di desentralisasi, contohnya ketua di riset dasar PDUPT, ya, ketua di PDUPT, anggota di riset dasar. Ketua di PDUPT, anggota di riset terapan. Atau disilang, ketua di PDUPT, anggota di riset terapan, ketua PDUPT, anggota riset dasar. Seperti itu. Nah, kemudian tahun 2013, sebelum tahun 2013 kita lihat disertasi doktor berapa persen? 37%. Jadi banyak yang diterima. Disertasi doktor 37%, dosen pemula 72,34% untuk dosen pemula. Jadi kalau kita lihat dosen pemula itu tinggi sekali. Tapi LP3I sudah naik madya sehingga tidak boleh ada dosen pemula. Sehingga diarahkan ke PKPT harusnya, tapi PKPT juga tidak dibuka. Nah, ini kompetisi nasional. Kompetisi nasional yang ada 2 skema yang Bapak Ibu bisa ikuti. Skema pertama adalah riset dasar. Untuk riset dasar, Bapak Ibu sekalian, ketua pengusul S3 AA atau di atas, atau S3 lektor,
Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi nasional minimal 2 artikel database terindeks internasional, kemudian jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 di Sinta sebagai penulis pertama atau corresponding author. Itu salah satu sifat untuk kegiatan yang berkaitan dengan syarat ketua peneliti di riset dasar. Kemudian berikutnya skema penelitian riset terapan. Riset terapan, ketua juga sama. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks dan jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author. Atau 3 buku hasil penelitian. Jadi boleh 3 buku sama dengan penelitian dasar tadi, 3 buku hasil penelitian yang punya ISBN dan diterbitkan oleh IKAPI atau setara. IKAPI atau setara. Nah, ini bisa, ya itu bisa. Kemudian KI yang dimaksud di atas adalah kekayaan intelektual yang melindungi hasil-hasil penelitian. Ya. Tapi tidak termasuk hak cipta buku, kemudian hak cipta yang berkaitan dengan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya. Itu yang tidak diizinkan untuk kegiatan yang ada sebagai ketua di penelitian terapan. Nah, ini salah satu contohnya Bapak sekalian. Sehingga kalau kita lihat aktivitas penelitian dasar dan penelitian terapan, ini penting Bapak sekalian. Penting untuk apa? Penting untuk kita ketahui, jangan sampai teman-teman yang sudah punya potensi tidak bisa masuk dalam sistem. Ya, sehingga bisa optimal dalam kegiatan penelitiannya. Itu untuk kompetisi nasional. Kompetisi nasional berikutnya adalah dosen pemula tidak masuk. Ini disertasi doktor. Yang saya beri bintang ini disetujui untuk didanai 2021. Disertasi doktor, pengusul adalah promotor. Jadi bukan mahasiswa S3, tapi promotornya sebagai pengusul. Ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal 2 artikel sebagai penulis pertama atau corresponding author di jurnal internasional reputasi. Anggota tim terdiri dari kopromotor dan 1 orang mahasiswa S3 bimbingannya. Nah, jadi berapa orang boleh? 5 penelitian. Jadi promotornya itu bisa melibatkan 5 mahasiswa. 1 proposal nilainya adalah 60 juta rupiah. Itu bisa dilakukan untuk kegiatan berkaitan dengan disertasi doktor. Nah, kemudian bagaimana untuk riset dasar? Nah, ini saya rasa teman-teman dari LP3I sudah hafal apa itu riset dasar dan apa itu riset terapan. Sehingga tidak lagi memiliki kesalahan di dalam kamarnya, ya. Tidak salah kamar. Jadi sesuai dengan peruntukan apa itu riset dasar, apa itu riset terapan. Sehingga jelas, ya, sehingga jelas. Ciri khas penelitian dasar adalah untuk memperoleh model ilmiah yang tidak ada dampak ekonomi dalam waktu pendek. Dan penelitian orientasi pada penjelasan dana untuk antisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model postulat baru dalam rangka mendukung riset terapan. Itu adalah penelitian dasar. Nah, yang berikutnya kita lihat apa skema riset dasar. Di sini sudah jelas, tadi ularan wajibnya 1 artikel jurnal, atau 1 buku ISSBN, 3 artikel proceeding, 3 book chapter, ini sama dengan apa yang ada di dalam luaran wajib untuk riset dasar. Nah, di sini kita lihat untuk siapa semua klaster boleh untuk kompetisi nasional, ya dengan luaran seperti ini. Yang kedua adalah riset terapan. Di riset terapan diarahkan menciptakan inovasi pengembangan iptek, penelitian terapan orientasi. Orientasi pada produk yang berdampak ekonomi dalam waktu dekat. Produk juga dapat bersifat tidak benda, intangible,
dan misalnya kajian memperbaiki kebijakan institusi pemerintah. Itu riset terapan. Sehingga kita melihat kalau penelitian Bapak Ibu dalam waktu dekat tidak ada dampak ekonomi, berarti riset dasar. Kemudian kalau ada dampak ekonomi, itu riset terapan. Itu salah satunya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk penelitian terapan, isinya bagus sekalian. Ketua pengusul, rekam jejak, kemudian publikasi, 2 artikel, database, dan sebagainya. Ya, kemudian KI juga seperti itu. Nah, penelitian terapan untuk semua klaster. Ini masuk di kompetisi nasional. Berapa nilai rupiahnya? Nilai rupiah 1 tahunnya 150 sampai 200 juta. Ya, 3 tahun berarti 450 sampai 600 juta rupiah. Nah, kemudian riset pengembangan kita tidak masuk. Kemudian kita masuk langsung ke penelitian disertasi doktor untuk penelitian pasca. Ya, penelitian disertasi doktor. Nah, kita lihat pasca sarjana untuk disertasi doktor. Nah, tadi sudah kita utarakan, disertasi doktor itu yang luarannya produk ada publikasi per tahun dengan penulis pertama, mahasiswa yang bimbing. Mohon izin Prof, suaranya kurang keras, maaf. Oh, iya, makasih. Tadi mic-nya agak ke bawah. Iya, makasih Pak. Untuk riset dasar, kita lihat luarannya jelas sekali untuk penelitian disertasi doktor. Nah, ini sama Bapak Ibu sekalian untuk klaster kompetisi nasional dan nilai SPK-nya 60 juta. Nah, ini persyaratannya simpel, yaitu promotor yang bisa disiapkan untuk penelitian disertasi doktor. Nah, kemudian kita masuk ke desentralisasi. Saran saya kepada Pak Agung dan kawan-kawan, fokuskan ke desentralisasi. Karena yang mereview internal, kemudian can diterimanya itu besar sekali untuk desentralisasi. Prosentasenya besar. Jadi saran saya masukkan di sini. Untuk apa? PDUPT atau PTUPT. Penelitian dasar unggulan perguruan tinggi atau penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Itu skema desentralisasi. Sehingga PDUPT masuk dalam koridor ini untuk melihat ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi dengan 2 terindeks, yaitu Sinta maupun yang internasional, kemudian memiliki 3 buku ISBN, IKP atau setara, dan pengusul 1-2 orang. Jadi anggotanya 1-2 orang. Nah, itu untuk riset dasar. Sama persis dengan kompetisi nasional. Untuk riset terapan juga sama. Sama persis dengan kompetisi nasional terapan. Isinya sama, syaratnya sama. Persis. Sehingga saran saya fokuskan ke desentralisasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita akan mengetahui fokus bidang yang diusulkan oleh kementerian yang terbaru. Kita lihat untuk fokus penelitiannya. Ini fokusnya Bapak-Ibu sekalian, bidang fokus. Nah, penugasan tidak ada untuk anggaran sekarang ini. Ini adalah untuk, ini untuk yang kemarin sama Pak Agung, untuk Sinta ya. Untuk Sinta ada 2 baru, karya monumental dan naskah akademik. Nah, yang dimasukkan atas ini sudah umum. Ini ada tambahan baru, karya monumental atau naskah akademik. Apa itu karya monumental? Karya monumental itu adalah sebagai komposer, penulis naskah, sutradara, perancang, pencipta, pengubah, kameramen, itu adalah monumental. Kemudian penata arsip, penata musik, penata rias, penata busana, penata tari, ilustrator, konduktor, pemusik, pengrawit, penari dalang, pameran, pengarah acara TV, kemudian reporter, ini adalah masuk di karya monumental. Kemudian penulis naskah drama, novel, penulis buku kumpulan cerpen, serta penulis buku kumpulan puisi. Itu masuk dalam karya monumental. Nah, ini penting Bapak Ibu ketahui, dengan karya monumental ini sudah bisa dimasukkan ke Sinta yang baru. Kalau dulu nggak ada, ini masih baru di panduan 13. Jadi kalau teman-teman dosen dari LP3I Jakarta ada karya monumental, masukkan di situ. Contohnya pernah jadi penata tari, penata busana, penata lampu, kameramen, editor. Ada pernah menjadi pengarah acara TV, ada sebagai dalang, ada sebagai pengrawit, pemusik. Itu masukkan di situ. Itu sudah ada nilai tambahan
yaitu di Sinta dan memiliki H-index, ya, memiliki H-index yang cukup tinggi untuk itu. Nah, kemudian selain karya monumental ada lagi yang dimasukkan yaitu berkaitan dengan naskah akademik. Naskah akademik atau naskah urgensi. Nah, naskah akademik itu diklik di bagian naskah akademik, ini kita kelihatan Bapak sekalian. Ya. Nah, dari naskah akademik ini Bapak sekalian kita bisa tahu kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, ini. Naskah akademik berbentuk undang-undang atau peraturan daerah, sedangkan untuk naskah urgensi dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan sebagainya. Itu naskah akademik. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa masukkan naskah akademiknya yang berkaitan dengan aktivitas untuk kegiatan di Sinta supaya nilai Sintanya tinggi. Bisa satunya seperti itu. Oke, kemudian berikutnya saya jelaskan, ini tadi sudah kita uraikan detail satu persatu berkaitan dengan proposalnya sesuai dengan kalian, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada apa yang dikatakan fokus, kemudian tema dan topik riset terbaru. Prioritas sesuai dengan panduan edisi 13. Nah, untuk bidang pangan, ini teknologi pemenuhan makanan, ini topiknya, topik risetnya, disesuaikan di sini. Kemudian bidang integritas fokus riset energi dan energi terbarukan, totalnya ada 10 fokus, ya, 10 fokus. Kemudian teknologi substansi, ini polanya. Kemudian bidang yang lainnya, kemandirian teknologi, pembangkit listrik, dan sebagainya. Kemudian bidang kesehatan obat, ini bidang kesehatan, transportasi, ini adalah tema-tema transportasi, ini topiknya di transportasi. Kemudian bidang teknologi IT, nah ini tempat LP3I, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan infrastruktur TIK, teknologi 5G, teknologi berbasis internet protokol, IP, IoT, Internet of Things, ini masuk di sini, Internet of Things, network, data, dan information security, penyiaran multimedia berbasis digital, IT security, pengembangan jaringan sensor, teknik antena propagasi gelombang radio, serta pengembangan sistem radio kognitif. Itu adalah salah satu pengembangan infrastruktur TIK. Kemudian pengembangan sistem platform berbasis open source. Ini adalah topiknya. Teknologi untuk peningkatan konten TIK. Ini topiknya. Teknologi peranti dan pendukung TIK. Ini piranti TIK dan sebagai topik risetnya. Jadi acuannya seperti itu, Pak sekalian. Ngaculah di topik-topik penelitian ini. Kemudian yang berikutnya adalah pertahanan keamanan, atau ini adalah sistem berbasis kecerdasan buatan, teknologi robot vision dan sebagainya, material maju, ya, material maju. Kemudian kemaritiman, kemudian kebencanaan, ada hal kebencanaan, ini ada topik risetnya. Nah, kemudian juga berkaitan sosial humanera dan sosial budaya pendidikan, pembangunan penguatan sosial budayanya, kemudian sustainable mobility, penguatan modal sosial, ekonomi sumber daya manusia, ada UKM dan sebagainya, dan pengarus teman gender dalam pembangunan, ya, kemudian berkaitan dengan seni, identitas, kebudayaan, dan karakter bangsa. Jadi banyak sekali termasuk pendidikan. Di sini ada pendidikan, seni, dan pendidikan. Ini adalah hal yang berkaitan dengan strategik, fokus, tema, dan topik penelitian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jadi judul-judul proposal yang lolos, jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana contoh judul yang lolos. Oke Pak Sam, jadi saran saya ini sudah 10.30, kita buka tanya jawab setengah jam, ya, supaya Bapak Ibu itu tidak campur antara riset dan pengabdian. Jadi penelitian dulu, tanya jawab setengah jam, setelah itu saya mulai paparan lagi setengah jam, kemudian tanya jawab lagi sampai pukul 12 sampai selesai. Itu saran saya supaya langsung masuk di hati dan di otak Bapak Ibu sekalian. Oke, saya kembalikan kepada moderator Pak Sam, Pak Agung, atau Pak Firman. Silakan Pak. Moga Pak Sam. Untuk kita mulai tanya jawab yang bermuara di penelitian. Yang tadi sudah saya utarakan panjang lebar,
kita berikan termin untuk tanya jawab sampai jam pukul 11. Setelah itu saya lanjutkan lagi berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Setelah itu kita buka pertanyaan kedua-duanya sampai akhir. Demikian Pak Sam, monggo. Terima kasih.